Ya, saudara pemirsa, senang sekali tentunya kami kembali hadir dalam podcast TVRI Bicara. Dan kali ini kita akan membahas topik yang begitu dekat dengan masyarakat Kota Palembang. Tentunya persoalan banjir dan tentunya bagaimana juga pengendalian banjir. Sebagaimana kita ketahui, banjir bukan hanya persoalan menggenangnya air, tapi dampak dari penyebab banjir ini cukup banyak ya, mulai dari kesehatan, aktivitas tentunya terganggu bagi warga Kota Palembang. Dan tentunya untuk membahas dan untuk menggali tentang penyebab daerah rawan banjir dan serta langkah nyata apa yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat dalam pengendalian banjir ini di Kota Palembang. Saat ini sudah hadir di studio podcast kami kali ini Ibu Insinyur RA Marlina Sylvia ST MSI MSC IPU ASEAN Engineering. Cukup panjang Bu, jadi agak kesel-kesel dikit nih nyebutnya. Ibu sering diakrab panggil Cek Lin ya. Beliau adalah Kepala Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Limbah Dinas PUPR Kota Palembang. Gimana nih Cek Lin? Apa kabar? Baik. Harus baik ya. Ya baik Bu. Baik, harus Mbak sehat Mar, terus ya. Pak Cek Mar. Mbak Mar boleh. Mbak Mar, ya, Iya siap. baik. Kalau kita bicara persoalan banjir ya di Kota Palembang, emang akrab sekali dengan masyarakat Kota Palembang sendiri. Apalagi di saat kondisi saat ini pancaroba sudah memasuki musim hujan ya, Celin ya. Mungkin bisa juga menceritakan sedikit tentang mungkin kondisi banjir, mungkin titik-titik memang yang menjadi rawan banjir, dan tentu juga adakah fokus pengendalian banjir ini sendiri di Kota Palembang yang dilakukan PUPR, Celin. Ya, siap Mbak Mar. Jadi curah hujan seperti yang kita ketahui ya, makin hari makin deras, makin tahun makin deras, bahkan pernah terjadi curah hujan ekstrim di tanggal 25 Desember tahun 2021. Itu curah hujan ekstrim 162 mm per hari. Jadi seharian kita hujan, bahkan masih terus sampai lebih dari 24 jam. Nah ini sangat terus terang pasti sangat mempengaruhi kapasitas daya tampung drainase dan sungai di Kota Palembang. Juga pasang surut yang sudah pasti setiap tahun itu terjadi, apalagi ya di musim-musim hujan. Nah itu disertai dengan hujan yang ekstrim tadi, itulah yang menjadi memperparah kondisi banjir di Kota Palembang. Yang dibandingkan mungkin dari tahun-tahun sebelumnya 2000 tadi Cek Lin bilang di 2021 ya, ada bila dibandingkan untuk tahun 2025 ini sendiri, tentu daerah-daerah yang rawan banjir ini tentu harus sudah diantisipasi ya Cek Lin, setidaknya jangan meluas, jangan bertambah lagi. Ini gimana? Adakah prioritas mungkin yang harus benar dikendalikan, harus upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang, khususnya dari PUPR ini sendiri? Ya, pertama-tama yang harus kita informasikan kepada masyarakat adalah ada dua, banjir dan genangan itu berbeda. Kalau banjir memang kita tidak bisa bekerja sepotong-sepotong, harus terintegrasi. Jadi dari hulu ke hilir infrastrukturnya harus benar-benar perbaiki. Tapi kalau genangan, genangan ini sifatnya lokal, jadi drainasenya yang bermasalah. Kalau banjir tadi sungainya, drainasenya, dan banyak hal. Tapi kalau genangan itu lebih ke spot-spot tertentu. Contohnya misalnya di satu titik terjadi genangan dan kita buka, ngalir, selesai masalah itu. Nah ini kalau genangan kita lebih mudah mengatasinya sebetulnya, asalkan lahannya clean and clear, tidak ada masalah. Jadi ada misalnya penyempitan di satu titik, ternyata ada bangunan liarnya kita bongkar, lepaslah tadi bottlenecknya tadi penyempitannya tadi. Tapi memang ada kendala-kendala seperti ketika itu masuk ke jalan nasional. Nah itu jalan provinsi. Nah jadi bukannya pemerintah kota tidak mau melakukan antisipasi dan lain-lain, tapi memang regulasinya yang tidak bisa kita masuk tanpa izin, tanpa dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jadi bukannya kita tidak menangani, tapi selama itu menjadi kewenangan pemerintah kota,
pasti akan dilaksanakan antisipasinya. Iya, tadi Cek Lin bilang ya, memang akan berbeda genangan air dengan suatu saat memang banjir. Tapi hampir mungkin kalau terjadi hujan yang begitu deras, yang cukup lama 2 jam, akan terjadi genangan-genangan. Tapi ujung-ujungnya mungkin berimbas juga akhirnya kebanjiran. Yeah. Nah, titik-titik rawan mungkin khususnya di Kota Palembang yang memang harus diantisipasi, yang memang perlu perhatian khusus itu di daerah mana, khususnya di Kota Palembang sendiri? Sebetulnya semua lokasi menjadi perhatian khusus, artinya kita tidak pernah memilah-milah yang harus kalau jalan ini tidak ada, misalnya tengah kota, tidak, semuanya menjadi perhatian khusus. Tapi tentu saja skala prioritas itu mau tidak mau, mohon maklum, jadi harus ada. Masyarakat kadang-kadang kenapa ya kami belum, kenapa yang itu, karena ada skala prioritas pengerjaan juga. Untuk Palembang yang paling parah itu Subdas Bendung, tengah kota. Jadi di tengah kota kalau perhitungan cost and benefit balance-nya itu memang lebih besar, dan juga sudah juga menjadi perhatian pemerintah pusat, sehingga dan juga parahnya ya, paling parah. Jadi yang itu yang pertama kali yang menjadi skala prioritas, sehingga alhamdulillah juga penanganannya juga sudah dari pemerintah pusat sudah dilaksanakan. Bahkan ini juga akan ada infrastruktur tambahan yang mulai tahun ini dikerjakan oleh pemerintah pusat. Bendung itu yang berada di mana lokasi untuk Sungai Bendung itu di Sekip. Ya, itu diposisikan di tengah kota. Sungai Bendung di Sekip, muaranya itu di 13 ilir, ada pompa muara Bendung yang ukurannya 6 unit 6.000 liter per detik, sebanyak 6 unit. Nah, itu muaranya di situ. Kalau ini ya Sekip Simbang Polda, itu masuk ke Subdas Bendung semuanya. Iya, tentu selain memang kadang-kadang terjadi memang faktor alam ya Cak Lin ya. Nah, faktor-faktor mungkin katakanlah faktor-faktor penyebab yang paling dominan terjadinya banjir ini mungkin sendiri bagaimana sejauh ini keterlibatan juga masyarakat pastinya juga terkait dengan kondisi semacam ini bila terjadi. Pasti. Jadi kalau infrastrukturnya sebesar apapun, sehebat apapun, kalau masyarakatnya masih belum peduli, jadi faktor masyarakat itu sangat penting. Manusia ini dia siapapun ya, pengembang, masyarakat, siapapun yang yang bentuknya manusia. Iya, betul. Itu jadi harus mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap lingkungan. Jadi kalau membangun jangan lupa ada saluran, bahkan kolam retensi ya. Jadi setiap bergotong royong membangun saluran dan kolam retensi di wilayah masing-masing. Jadi kalau luasannya cukup besar, tolonglah kolam retensi yang dibangun, karena untuk menjaga agar air tidak keluar menjadi beban daripada drainase yang ada. Itu yang kita sebut zero delta Q. Jadi jaga dulu airnya di tempat masing-masing. Nah, ini gotong royong juga, gotong royong menjaga, menyimpan air. Setelah hujan reda baru keluarkan, sehingga tidak menjadi beban drainase yang sudah ada. Karena drainase ini ukurannya segitu-gitu aja dari zaman dulu. Kalau apalagi sungai, malah makin ada pengecilan-pengecilan yang tadi faktor manusia. Nah, oleh karena itu kita supaya tidak menjadi beban di masa depan, jangan sampai kita meninggalkan air mata untuk anak cucu kita, tinggalkanlah mata air. Nah, dengan menjaga masing-masing lingkungan rumah, menjaga rumah, bangunan apapun, kantor dan lain-lain, masing-masing menjaga air. Airnya sebelum dilepaskan ke drainase dan sungai sekitarnya. Iya, salah satu mungkin dampak terjadinya banjir ya Cak Lin, butuh drainase, mungkin serapan air juga. Kalau di Kota Palembang sendiri sebenarnya kita butuh semacam drainase ataupun serapan air itu masih cukup, katakanlah masih butuh penambahan ya Cak Lin ya, untuk terkait dengan penanganan bila memang terjadi hujan deras akhirnya berdampak ke banjir untuk daerah-daerah untuk penyerapan ini. Sebetulnya kalau setiap orang yang membangun itu menyadari bahwa drainase itu penting. Jadi sebelum membangun, bangun dulu drainasenya. Satu, kedua, mengembalikan jalan air. Punya tanah, ternyata di tanahnya ada aliran air.
tapi sertifikat saya katanya. Iya. Tapi itu kan sudah ada kodratnya, air sudah lewat situ. Jangan jangan dimiliki dikuasai sendiri. Tapi berikanlah, karena setiap kalau membangun pasti kan ada kewajiban-kewajiban. Nah sekarang ini mungkin kami perlu menginformasikan bahwa kalau site plan di atas 5.000, Iya. itu kami ikut meninjau ke lapangan. Jadi kalau ada drainase di situ, pasti dalam site plan itu akan kami gambarkan untuk tidak dibangun apapun. Nah ini yang mohon maklum dan pengertian daripada masyarakat khususnya di Kota Palembang. Bila memang ada kewajiban seperti itu, ya kita bukan untuk kepentingan bersama masyarakat sekitarnya. Karena kalau sudah ada aliran seperti itu, pasti di hulunya ada yang masyarakat yang akan menderita ketika kita tutup alirannya. Nah itu mengembalikan jalan air kalau kami sebut. Yang selanjutnya, memberikan jalan air juga penting. Jadi artinya kita 1 meter nih, kalau memang bisa bersedekah ya, 1 meter itu ya lebihkan 1,5 meter. Kenapa? Karena kita jangan berpikir hari ini saja, tapi ke depan 10 tahun yang akan datang terjadi perubahan tata guna lahan yang tidak bisa kita kendalikan. Karena apa? Karena memang perubahan ya, karena memang kota perkotaan pasti terus berkembang. Dan harapan kita juga begitu. Karena apa? Karena perekonomian akan menjadi lebih meningkat ketika kita melakukan pembangunan. Tapi kalau semuanya sama-sama bergotong royong memberikan jalan air, maka dampak dari pembangunan itu tidak akan terasa merugikan bagi kita semua. Iya, saya sangat tertarik nih, Cak Lin, mari lindungi jalan air. Ini kayaknya ada singkatan juga nih sesuai dengan nama Marlina. Mungkin secara kebetulan kenapa nih Cak Lin juga lebih juga fokus nama Marlina, mari lindungi jalan air. Ini tadi satu gebrakan juga dari Cak Lin sendiri sesuai dengan nama, tapi memang ini betul-betul ajakan untuk masyarakat Kota Palembang, mari lindungi jalan air. Gimana ini juga menjadi dasar Cak Lin juga, kebetulan namanya sama. Memang ini pas dari posisi katakanlah Cak Lin saat ini di PUPR. Sebetulnya sebelumnya bukan itu. Jadi kalau orang bilang narsis itu enggak, sebetulnya enggak. Dulu bukan dibuat-buat disama-samakan kan Cak Lin ya. Kami kan memang ASN untuk dituntut untuk selalu berinovasi. Saya merasa tertantang dan senang ya. Jadi karena menurut saya bagus itu, jadi kita enggak monoton dalam bekerja. Jadi setiap tahun tuh harus ada inovasi, menelurkan inovasi. Nah, pertama kali ini kami sebut dengan si berani, cegah banjir, bla bla bla, panjang banget isinya, panjang banget, susah dihafal. Nah itu yang pertama. Terus juga berjalanlah itu, jadi ada tim sosialisasi yang kami bentuk, yang tugasnya bukan cuman ngomong-ngomong doang, cuman punya target mengembalikan jalan air. Artinya ada yang dibongkar nih, sebenarnya nggak enak dengernya, dibongkar, tapi dibongkar itu bukan untuk merugikan atau menzolimi, bukan, tapi untuk justru menolong lebih banyak masyarakat yang menderita akibat adanya bangunan tersebut. Memang ada yang akan merasa dirugikan ketika bangunannya kok dibongkar, tapi sebagian besar banyak dilakukan pembongkaran karena mungkin ini tata ruangnya salah untuk hampir 300, kurang lebih 300 ya, baik jalan, jembatan, bangunan, lebih dari 300 malah ya kalau sampai hari ini itu, jembatan, bangunan, bahkan rumah juga ada. Alhamdulillah, tapi semuanya kondusif. Tidak ada yang merasa sampai ribut. Semuanya karena kami sosialisasinya lama. Tidak sehari 2 hari, tapi sampai bahkan ada yang 2 tahun. Memang lambat, tapi paling tidak tidak menimbulkan gejolak, dan juga yang bersangkutan akhirnya sadar karena kami melakukannya dengan strategi pendekatan. Ini mungkin juga salah satu upaya juga pengendalian banjir tadi kan Cak Lin, bahwa masyarakat juga siap juga membantu dengan katakanlah mereka mungkin juga tidak di jalur yang benar untuk membangun sesuatu. Sebetulnya mereka udah sadar, tapi mungkin perlu diingatkan, bahkan tapi artinya sampai hari ini bahkan ada yang malah berterima kasih
sih, kan udah ditumpangi nih sama pemerintah Iya, bertahun-tahun mengembalikan, ikhlas dia mereka mengembalikan. Anak buah saya juga ketika membongkar juga malah dikasih minum saking ikhlasnya gitu ya. Jadi Artinya mereka mendukung berarti dalam hal ini mendukung, masyarakat. alhamdulillah. Sebagian besar harapan kami masih ada target-target selanjutnya. Ya, harapan kami mungkin orang-orang yang melihat ini Iya, kami menyaksikan mohon juga di menyaksikan. kegiatan ini. Kami mohon podcast. jadi bukan untuk kepentingan Iya. pribadi, bukan untuk kepentingan yang ini memang benar-benar dibutuhkan. Jadi apakah seberapa penting membongkar? Sangat penting. Kalau satu bangunan itu mengganggu, kalau kita 10 bangunan, 9 sudah dibersihkan, satu masih, itu masih menjadi bottleneck, menjadi Ya, masih jadi penyempitan. kendala ya. Jadi ya dosanya ya, Iya. ya Mbak ya, luar Iya. biasa. Memberikan jalan air itu pahala. Iya. Memblokir jalan air juga pastinya berdosa. Nah, itu yang harapan-harapan kami untuk segini. Kembali lagi ke nama Marlina. Nama Marlina, iya. Jadi ke nama cukup Marlina menarik tadi. dari Marlina tadi. Tadinya bukan Mari. Marlina, Iya. tapi sambil jalan kita akan survei ke Iya. lapangan. Pada saat banjir saya di lokasi. Jadi kata orang, nggak ada yang bilang, wah nggak mungkin ke lokasi kami, hujan-hujan, banjir malam hari pun ke Bersama lokasi. Pak Wali Kota juga, kita Bersama juga Pak Wali Kota. Pak Ya, Ratu Dewa luar walaupun biasa gitu, juga ya. concern dia menuntaskan persoalan Iya, banjir Pak ya, Wali Cak Kota Elin ya. ya sangat concern sekali. Jadi iya. ketika kami lagi di lapangan, Iya. ditelepon, Iya. kebetulan kita sudah di lapangan, Lapangan, memang iya. gitu. Memang karena kami juga bukan cuma ketika menurut kami ketika hujan itu penting ada stakeholder yang Iya. turun. Walaupun pada saat itu kita nggak bisa apa-apa, tapi paling nggak ada figurnya bahwa pemerintah itu perhatian. Iya. Dan banyak juga memang sangat membantu. Artinya ketika hujan banyak terjadi bottleneck ini, sampah nyangkut. Nah, ini yang luar biasa Berarti kan ngeselin masih sebenarnya. pola masyarakatnya sendiri ya, Iya. mungkin masih melakukan pembuangan sampah. Iya. Ini juga harus dicegah. Bayangkan satu saluran, Iya. kalau kita taruh aja satu plastik sampah besar, mampet, tersumbat kemana-mana airnya, banjir Iya. kesannya. Padahal itu genangan. Kenapa saya sebut genangan? Karena ini sampahnya selesai. Nah, tapi ini kalau di mana-mana terjadi dan terus-terusan, apalagi sudah ketutup, airnya sudah tinggi. Nah, bayangkan siapa yang bisa masuk ke dalam itu? Iya. Mati bisa. Nah, anak buah saya alhamdulillah masih bisa, ada yang bisa yang seperti itu, tapi ya tolonglah jangan sampai berarti terulang lagi, karena ya ini membahayakan. Karena walaupun begitu kan ngeri juga ya, walaupun jadi sangat pas ya Cak Elin. Marlina, mari lindungi. Nah, ini dapatnya bukan dari kami sebetulnya. Pada saat di lapangan ada masyarakat. Kenapa namanya si Berani Bu? Kenapa tidak Marlina? Apa Marlina? Mari, ada macam-macam, ada yang mari lindungi jalan air, mari kembalikan jalan air, bermacam-macam yang memberi masukan. Terakhir kami ambil mari kembalikan jalan air. Walaupun kadang-kadang juga lindungi, karena kembalikan itu yang sudah ada. Yang sudah ada dong tolong dikembalikan. Tapi perlu juga lindungi yang ada. Itu juga. Jadi bahkan kita malah sekarang kami harapannya malah bukan cuma kembalikan, bukan cuma lindungi, tapi beri dong, beri. Jadi ada sedekah dari masyarakat. Tadi kan Cak Elin juga mengatakan bahwa masih ada target ini pembongkaran untuk melindungi jalan air ini, mengembalikan jalan air ini sendiri. Mungkin target ini kapan? Apakah harus kita tuntaskan di 2025? Terus masyarakat yang menjadi target apakah sudah paham kalau mereka juga telah melakukan salah di luar jalur aturan itu sendiri, membahayakan juga untuk kota kita sendiri, kota tercinta, kota Palembang sendiri? Iya. Jadi karena banyak, jadi bermacam-macam. Ada yang sadar, cepat sadar, ada yang masih ngotot gitu ada. Jadi kita sudah titik-titiknya sudah ada, zona hijau, merah, titik merah itu artinya ini masih ngotot ini yang hijau. Tapi saya nggak kerja sendirian. Kami tadi ada tim sosialisasi mari kembalikan jalan air yang sebetulnya tujuannya itu menggandeng stakeholder wilayah. Jadi bukannya kami yang kerja sendiri. Jadi keberhasilan ini bukan keberhasilan kami sendiri, tapi bersama-sama camat, lurah, dan RT setempat. Tidak akan ada keberhasilan tim sosialisasi Marlina kalau tidak ada peran kerjasama dan kegigihan daripada lurah, camat, dan jajarannya serta RT, RW, bahkan pemuka agama. Nah, ini peran penting daripada semuanya.
Karena kalau kita mau ngotot-ngototan repot. Kalau aturannya regulasinya jelas bahwa tidak boleh membangun, tapi kalau kita bicara regulasi nanti malah panjang, tujuan tidak tercapai. Lebih baik kalau sampai hari ini kami masih melakukan langkah-langkah kondusif, pendekatan persuasif, jadi lebih ke ketuk hati, ketuk kepala, jadi supaya bagaimana mengubah mindset dan juga perasaan hati juga. Jadi ini bicara bukan cuman pikiran tapi juga hati. Karena apa? Pikiran udah masuk nih, tapi hati dongkol masih nggak akan tercapai, masih nggak akan terlaksana. Sudah dilakukan berbagai upaya dalam pengendalian banjir di Kota Palembang, Cik Linnya, dan dari upaya-upaya sudah lakukan melibatkan masyarakat, RT, mungkin camat, aparat, tentunya juga masyarakat. Adakah signifikan penurunan katakanlah genangan ini sendiri, mungkin banjir ini juga sendiri, begitu? Adakah penurunan setidaknya setidaknya tidak bertambah tapi meminimalisir terjadinya banjir termasuk genangan? Kalau tadi kita bongkar-bongkar itu kan spot-spot itu lebih ke mengatasi genangan. Oh, genangan. Jadi kalau genangan banyak sudah testimoni masyarakat. Contohnya yang di belakang PTC itu nggak lagi sampai sekarang, alhamdulillah nggak lagi aman. Nah itu banyak spot-spot, tapi sering sudah memberikan testimoni, alhamdulillah tidak banjir lagi. Tapi balik lagi ketika tidak banjir kan tidak di blow up sehingga nggak ketahuan keberhasilan. Sementara yang di blow up selalu banjirnya. Genangannya seperti itu kan. Nah sementara genangan-genangan ini akan menjadi banjir ketika tadi dua kombinasi tadi terjadi. Apa? Curah hujan ekstrim dan pasang surut. Nah ini tetap walaupun tadinya cuma genangan akan menjadi banjir. Nah ini balik lagi memang penanganannya tidak mudah. Jadi kalau misalnya bongkar-bongkar saja memang bisa menyelesaikan genangan, tapi belum banjirnya. Nah, jadi banjir tadi banyak yang harus kita lakukan. Jadi kalau hujan ekstrim terjadi seperti tanggal 25 Desember 2021, bisa terjadi lagi. Karena curah hujannya disertai dengan apalagi pasang. Sudah masuk berber kan. Ini kita juga harus berdoa jangan sampai pasang bareng-bareng hujan. Infrastruktur yang bisa mengatasi itu ada, tapi mahal. Oleh karena itu kami menghimbau masyarakat supaya kita nggak ngabisin duit untuk ngurusin. Saya bukannya ngurusin banjir kita kan sayang lah uang pemerintah ini kalau bisa dipakai untuk kesehatan, pendidikan, masyarakat masih banyak yang nganggur gitu kan, lebih baik ke sana. Tapi akan menjadi berat ketantangannya ketika kita tidak mencegah. Nah ini mencegah ini penting. Apa? Tadi membangun, jangan lupa buat saluran. Terus kalau yang luasannya agak besar buat kolam retensi. Jadi banyak sebetulnya tadi tidak perlu kosnya mahal asal kita lakukan bersama-sama. Jadi tadi tata ruang berubah, mau nggak mau kalau memang peruntukannya seperti itu. Tapi harus tadi kalau di atas 5.000 meter persegi tetap harus melibatkan masyarakat, pemerintah harus meninjau langsung. Secara otomatis ketika meminta izin. Nah ini kalau minta izin, kembali lagi masalahnya izin juga banyak juga yang tidak minta izin, tiba-tiba membangun. Tapi kan seharusnya harus izin dong dalam membangunnya. Terus kalau memang ketahuan Cak Lin, ternyata mereka sesuai dengan batasan 5.000 tadi, ternyata mereka tidak izin, itu akhirnya akan menemukan kesulitan juga, kendala. Adakah kita juga menemukan itu terjadi? Ada. Jadi beberapa lokasi kami menemukan, mohon maaf, jadi kami kan instansi khususnya bidang kami yang mengurusi banjir. Jadi kalau terjadi banjir baru kami turun. Jadi bukannya kenapa Ibu nggak turun sebelum banjir? Nggak bisa. Laporan masyarakat kan masyarakat melapornya sebelum banjir. Sesudah terjadi banjir baru turun. Nah ketika turun disitulah kami menemukan selusur. Oh ternyata ada yang nimbun. Apa yang ditimbun? Saluran, sungai ditimbun. Kalau saluran, nah itu tadi saluran tanah saya kok. Nah ini tolong, ini perlu diketuk hati hati. Kalau kita ketuk pikiran itu mungkin nggak nyambung karena apa? Sertifikat punya saya kok. Ngapain? Tapi mau tadi ketuk saya bangun hati. Apapun mungkin mereka kalau mau kita pakai regulasi, ada regulasinya.
ketika membangun tidak boleh mengubah kondisi hidrologi. Ada, Ada sebetulnya, sudah. tapi kan kita nggak, kalau kita ke sana nggak selesai-selesai. Tujuan Iya. kita adalah mengatasi agar masyarakat yang tadi terdampak dapat terselamatkan. Jadi kita langsung aja mengetuk hati daripada yang membangun untuk kalau memang ada jalan air di situ jangan ditimbun. Iya. Bahkan kalaupun tidak ada jalan air, buat jalan air gitu kan. Jadi memang ada kewajiban daripada setiap pembangunan. Secara teknis aturannya, Iya. sebelum membangun itu saluran dulu yang dibuat. Nah, salur ini yang mungkin banyak yang belum tahu, bahwa yang ada bangun dulu salurannya nanti Iya, di belakangan. belakangan. Salah. Iya. Karena kemana airnya mau ditaruh kalau Iya. kita membangun dulu kan gitu. Jadi siapkanlah dulu jalan airnya, baru membangun. Iya, Seperti kita itu. berharap dengan perbincangan ini tentunya masyarakat juga menyaksikan, sadar ya Celin untuk Iya. membangun, untuk mendukung Kota Palembang ini. Setidaknya berharap sih, siapa sih yang mau banjir, kita bebas banjir. Iya. Nah, dalam pemantauan sudah Celin lakukan, banyak upaya-upaya juga dilakukan. Adakah juga upaya khusus mungkin dalam teknologi dalam pemantauan daerah-daerah banjir ini sendiri yang sudah kita terapkan, yang sudah kita lakukan dari PUPR? Ya, Gitu ada. Hah? Ada. Tadi seperti kami sampaikan bahwa inovasi itu memang menjadi suatu kebutuhan, bukan Iya. lagi kewajiban tapi Iya. juga kebutuhan. Ide-ide itu banyak tapi memang harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi. Jadi kami ada aplikasi yang untuk internal ada, untuk eksternal juga ada. Itu Sitajir, sistem tanggap banjir. Oh, Tapi ini masih dalam Sitajir. proses pembangunan. Ya. Ya, aplikasinya sudah ada, tapi masih ada sensor-sensor yang harus dipasang, terus juga CCTV dan lain-lain. Nanti kalau itu sudah ada, itu akan lebih membantu masyarakat. Bagaimana mungkin sistem kerjanya nanti aplikasi Sitajir ini sendiri ya, Celin nantinya kita harapkan? Harapannya ke depan setelah nanti terbangun, informasi pasang surut, informasi curah hujan itu akan terakumulasi di situ sehingga masyarakat dapat mendapatkan info melalui HP yang sekarang kan lebih kalau lebih kita cepat pakai TV, lebih cepat. Kalau pakai HP memang mau nggak mau bisa bunyi misalnya seperti itu. Itu harapan ke depan memang, tapi satu perlu waktu dan ada tahapan-tahapan prosedur yang memang harus kita lalui, mulai dari sebetulnya idenya sudah lama sekali tapi baru 2025 ini rencana. Sudah terbangun. Setahun 2 tahun ini, tapi memang belum selesai karena dananya terus terang memang cukup besar. Iya. Juga kan waktu kerjanya juga lama. 1 ke 3 juga kita kemarin masih regulasinya. Apakah di Dinas Informasi ataukah di PUPR atau yang lebih tepat di mana nih? Itu perdebatan internal juga ada pada saat itu. Masih jadi pembahasan ya. Tapi sampai hari ini saya merasa perlu tetap dibangun di PUPR. Kenapa? Karena ya kita daripada menunggu sementara ini sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi mohon kesabarannya juga masih terus diproses. Tadi teknologi ya Celinnya pasti kaitannya juga dengan anggaran. Kalau untuk anggaran khusus juga di banjirnya juga pasti juga harus ada ya Celinnya dan tidaknya. Nah, sejauh ini bagaimana nih untuk penanganan katakanlah banjir, anggaran mungkin ya yang juga harus sudah dilakukan PUPR itu sendiri, setidaknya genangan apapun banjir sedikit berkurang, karena fokus ya pasti Pak Wali Kota juga Pak Ratu Dewa juga sangat fokus concern untuk mengendalikan banjir di Kota Palembang ini sendiri. Sangat alhamdulillah ya memang dukungan dari atasan sangat besar. Untuk pendanaan sendiri sangat luar biasa. Tahun ini malah dapat anggaran tambahan. Jadi di pertengahan tahun itu dapat anggaran tambahan dari Pak RDPS untuk pengendalian banjir. Ini khusus pengendalian banjir. Sehingga di situ kami membeli alat berat, amfibios, alat berat ekskavator mini 2, terus masing-masing 2, terus juga truk
2 alhamdulillah. Jadi dengan adanya anggaran tambahan dari Pak RDPS sangat membantu kinerja kami dalam Iya. melaksanakan tugas, karena sesemangat apapun kita bekerja kalau toolsnya tidak ada, Betul. ya bagaimana, seperti kita mau Hmm. ngetik cuman membayang-bayangkan ketikan saja nggak bisa, nggak ada Hanya laptop, dihayalkan Kak nggak ada Celin ya. komputernya, Iya. cuman hayalan saja Iya. kan nggak mungkin. Banyak ide tapi nggak ada tools, percuma. Iya. Nah, alhamdulillah sudah ada tools tambahan tahun Iya. ini, sangat membantu. Daftar antri pengerukan itu Iya. banyak sekali, karena pengerukan ini nggak bisa tahun ini dikeruk terus nunggu 5 tahun lagi. Idealnya seperti itu. Oh, Kalau di luar negeri, di Belanda itu 5 tahun sekali aja dikeruk. Tapi di sini saya agak kaget juga ternyata. Ya ketika menangani, loh ini udah penuh lagi sedimen, Bisa. 2 minggu udah tinggi 50 cm. Kok bisa? Karena tadi satu, kita perilaku masyarakat kita Iya. yang masih belum yang masih perlu Sadar ya. diperbaiki lah ya. Mm-mm. Karena apa? Sampah itu Iya. yang bikin sedimentasi jadi makin cepat. Kelihatannya seperti sedimen, Iya. hitam kayak tanah. Hmm. Pas diurai itu sampah. Oh, sampah. Nah, ini Sebagian besar apalagi sampah plastik. sampah Ini sangat plastik, sangat sampah sangat bermacam-macam, malah ada selimut, Hmm? pernah ada juga kasur, Ataukah itu dampak dari mungkin mereka membuang atau memang korban yang membuang. Kalau korban nggak mungkin Mungkin kasur masuk ke masuk ke sana. saluran gitu Hmm. kan. Jadi Wow. memang dibuang dengan sengaja. Mungkin mau buang ke tempat sampah jauh. Nah ini sangat juga disayangkan perilaku kayak Iya. gitu, Celinnya. Ini juga sangat, menghambat ya. sangat, karena jadinya kan kita yang harusnya 5 tahun sekali membersihkan. Berarti kalau Wah, untuk Kota ini Palembang berapa kali nih kalau dikatakan biar bisa kita dikatakan? yang saya lihat langsung saja, Iya. pernah saya nanam sensor, Iya. 2 minggu kemudian sudah 50 cm. Kan saya mau ambil nih 50 Iya. 2 minggu kemudian mau ngambil sensornya. Itu pas diangkat susah, ternyata udah kerendam 50 cm. Nah itu berbeda-beda lokasi. Berbeda-beda. Jadi ada yang kebanyakan sih nggak sampai setahun sudah penuh lagi. Nah ini yang udah penuh sedimen. Bagaimana harus Nah, 5 tahun ya, yang berat. Celin ya. Sementara 2 kita minggu aja sudah menumpuk lagi ini sampahnya. yang sangat berat. Jadi juga ya balik lagi juga penimbunan segala macam itu pengaruhnya juga, karena menggelontorlah ke saluran dan sungai seperti itu. Jadi perilaku masyarakat itu penting. Bahkan ini ada penelitian Mhm. di Unsri Iya. S3 ya, sama-sama saya juga lagi ngambil Oh, lagi penelitian, ngambil tapi ada rekan Pak Edi Santana Putra itu lagi ngambil penelitian di Unsri, dan itu tentang antropogenik, Ah. perilaku masyarakat. Jadi manusia, pengaruh manusia terhadap pengendalian banjir. Itu mungkin bocoran ya, saya dapat info di atas 50%, mungkin hasilnya belum ada. Mhm. Di atas 50% pengaruh masyarakat. Bayangkan ketika kita bisa mengendalikan perilaku masyarakat tadi, mengubah Iya. perilaku masyarakat, bukan cuma mindset. Kalau mindset kan belum tentu. Iya, Nah, ini tidak langsung ke lapangan langsung Iya, kan ya. ini kalau perilakunya sudah bisa dikendalikan, bahkan artinya biaya infrastruktur Iya. akan lebih murah seperti itu. Berarti pengendalian berarti salah satu juga memang faktor penting ini adalah perilaku masyarakat ya, Iya. bukan hanya sekedar mindset untuk selalu berbuat baik lah, setidaknya tidak membuang sampah itu juga cukup baik ya, Iya. Celin. Salah satu juga menanggulangi terjadinya banjir. Terus adakah juga program mungkin edukasi juga kepada masyarakat ini sendiri yang dilakukan Ada. mungkin PUPR juga sendiri agar tidak membuang sampah, karena dampaknya ini loh, banjir, kita semua yang akan sengsara dampak dari banjir ini sendiri. Ada kalau dari PUPR sudah sejak 2014 itu kami melakukan sosialisasi. Ya. Nah, sosialisasi ini apa outputnya kan, yang kita output, selain outcome juga kita butuh output. Pembentukan. Jadi kami membentuk komunitas peduli sungai, peduli banjir dan lingkungan. Oh. Jadi ada 59 yang terbentuk itu dengan inisiatif sendiri. Jadi bukan dipaksa, ayo bentuk, bukan, tapi kita sosialisasi dulu, menyampaikan edukasi kepada masyarakat, dan akhirnya mereka penting untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah. Nah, disinilah usulan-usulan masyarakat itu kami prioritaskan. Iya. Ini perlu kami sampaikan. Kami akan lebih mendengarkan daripada, karena komunitas ini akan terbentuknya lama dan bertahun-tahun sudah diedukasi juga. Yang mana-mana ini yang perlu
apa namanya mungkin ditanggulangi. Jadi sasarannya tepat. Kalau bukannya ini Musrembang menomor 2 kan Musrembang, bukan. Tapi ketika Musrembang itu sendiri kita sering mendapatkan usulan yang tidak tepat sasaran. Nah, sementara kalau komunitas itu orang-orang yang sudah memang sering kita undang pertemuan, ada kegiatan sosialisasinya, memang karena sudah ada secara rutin di lapangan, melihat langsung di lapangan juga bersama-sama. Jadi sudah ada bonding dengan stakeholder di bawah kami yang memang membawahi lokasi-lokasi tertentu, sehingga oh bener ini solusinya. Jadi bukan ujuk-ujuk usul terus diterima dikerjakan. Jadi solusi juga enggak, ngabisin dana saja. Nah itu yang kami bukannya menomor 2-kan Musrembang, tapi memang ada program kerja dari bidang SDA sendiri yang memang bergandengan tangan dengan masyarakat yang sudah diedukasi melalui tadi terbentuknya komunitas berusaha. Jadi mungkin ada hal-hal juga mungkin belum tersentuh dengan adanya komunitas ini sendiri, bisa langsung diatasi langsung Cik Elin ya. Mungkin bisa juga mencontohkan mungkin lokasi-lokasi mana mungkin bisa langsung kita mengetahui bahwa ada terjadi mungkin karena genangan, banjir dari melalui komunitas ini sendiri. Ya, jadi komunitas ini sendiri kan sudah kita tadi sosialisasi, sudah apa nih program pemerintah, apa penyebab banjir, apa solusinya, sehingga bersama-sama dan juga melakukan penanggulangannya. Satu mulai dari gotong royong yang saya sampaikan tadi, terus mencegah jangan buang sampah sembarangan. Artinya komunitas ini pastilah sampah-sampahnya itu terakomodir dengan baik gitu kan. Terus juga rajin gotong royong. Usulan-usulannya memang masuk akal. Jadi dan solutif. Jadi bukan hanya buat saluran ukuran berapa 30 kali 30 ya itu nggak solutif. Karena apa? Tidak semua orang bisa melakukan itu kan langsung membuat masyarakat. Bukan ketika cuman ukurannya kecil. Ya air yang tertampung sangat sedikit, pengaruhnya juga sangat kecil. Yang hujannya besar, gitu kan. Ketika kita hujan di Palembang berbeda dengan hujan di Belanda. Di Belanda itu hujannya rintik-rintik, yang kencang angin. Kalau di Palembang hujannya besar, jadi kalau kayak air intensitasnya deras, kayak ember ditumpahkan, seperti itulah hujan di Palembang. Sehingga apa? Maka drainasenya nggak bisa kecil-kecil. Drainasenya harus lebar. Saya sering ketika saya bilang saluran, Bu usul saluran 1 meter kekecilan, saya bilang gitu. Kenapa Bu? Ini Palembang, beda gitu dengan. Jadi artinya dataran rendah, posisinya banyak cekungan, air tuh perlu ditampung dulu. Kalau ditampung pakai kolam retensi itu yang paling bagus. Tapi kita nggak bisa meletakkan kolam retensi di lahannya yang susah. Tapi kalau ditanya tempat mana yang cocok untuk kolam retensi, sebagian besar di Kota Palembang ini cocok. Karena menampung air, menahan air sementara dengan pola-pola teknis lainnya, infrastruktur lainnya. Tapi kalau membuat kolam retensi semua kan susah lokasinya, lahannya. Minimal ada drainase. Drainasenya jangan kecil dong, lebar, karena tadi menyelesaikan solusi tidak juga menampung. Jadi tidak karena kita juga mengharapkan saluran ini menjadi long storage. Jadi selain dia mengalirkan, dia juga menahan sementara. Jadi air itu kalau perlu diputer-puter dulu biar tertampung dulu, karena kalau langsung dibuang ke sungai juga, sungainya nanti nggak tertampung juga. Terus juga kita pakai prinsip eco drain. Jadi eco drain itu lebih ke memberikan banjalan airnya yang lebih banyak, meresapkan. Tapi itulah daya resap tanah di Kota Palembang itu sangat kecil. Sangat kecil, ada penelitiannya 0,0019, sangat kecil. Jadi kalau kita mengharapkan daya resap tidak akan terakomodir lah daya resap tadi. Menarik juga Cik Elin tentang kolam retensi. Kalau kita sebenarnya data di kolam retensi kita ini kalau tidak salah lebih dari 40 40 titik. Nah, sejauh ini bagaimana idealnya berapa sih kolam retensi itu setidaknya mampu menampung apabila memang terjadi banjir dan genangan? Sementara kita mungkin sekitar, kalau nggak salah saya lihat itu hampir 42 titik. Nah itu bagaimana Kak Celin? Kalau penelitiannya ada bermacam-macam. Ada studi yang dibuat oleh
Koika, ada studi dibuat oleh JICA, ada studi yang dibuat oleh Bapeda Kota Palembang, itu ada yang 107, ada yang 77, jadi bermacam-macam. Intinya kita mengharapkan sebanyak-banyaknya mungkin kolam retensi. Tapi kalau mengandalkan pemerintah saja, ya tentu saja tidak, kita akan sulit ya mengakomodir yang. Berapa mungkin idealnya kalau untuk kita di Kota Palembang ini sendiri, Kak? Kalau idealnya tadi penelitiannya sangat banyak dan banyak, ya? Berbeda-beda, ada yang 77, ada yang 107. Kami malah alhamdulillah banyak juga yang dengan pendekatan persuasif tadi mendapatkan hibah. Dari masyarakat. Jadi misalnya ada komplek di Sako itu Katelia ya, itu kan banjir. Akhirnya setelah dibuka-buka dalam tidak ada memang mewajibkan mereka untuk membuat kolam retensi. Tapi setelah kita melakukan evaluasi, dengan menambahkan kolam retensi akan mengurangi banjir dan genangan di situ. Alhamdulillah dan pemiliknya menghibahkan lahannya. Kalau sudah ada proses hibah kan dana pemerintah bisa masuk, sehingga kami melakukan pengerukan. Nah, yang seperti itu ada juga di banyak tempat lainnya. Jadi yang dari 49 tadi 50 sama malah sekarang itu justru banyak yang hibah lahan. Ini juga termasuk saluran juga banyak juga yang memberikan hibah. Jadi itu berkat tadi pendekatan tim sosialisasi tadi, Marlina, mari kembalikan jalan air, mari lindungi jalan air, mari berikan jalan air, sehingga banyak yang alhamdulillah walaupun tadi sedikit demi sedikit tapi lama-lama jadi bukit. Banyak. Jadi alhamdulillah itu yang penting kita, karena tadi infrastruktur tidak jadi mahal ketika dilakukan gotong royong bersama-sama, karena kita juga harus memikirkan pemerintah kota agar bisa mengatasi banjir dan genangan tadi dengan biaya infrastruktur yang seminimal mungkin ya. Tentu PUPR juga mungkin tidak bisa juga bekerja sendiri ya, Kak Celin ya. Mungkin ada juga kolaborasi antara PUPR dengan instansi lainnya mungkin dalam mendukung pengendalian banjir ini sendiri. Sejauh ini bagaimana? Instansi lainnya pasti ketika sosialisasi tadi terbentur dengan ada yang benar-benar susah diajak ngomong, terus kita menggandeng Pol PP. Tapi Pol PP itu kita ajak ketika memang sudah sulit sekali, artinya pendekatan persuasif tidak mempan itu. Jadi bukannya, justru kalau kita ngajak dari awal, kami bukannya tidak mau, tapi lebih ke kondusif terhadap situasi. Sementara kita kan tujuan kita target mengembalikan jalan air. Kalau ribut-ribut target tidak tercapai capek saja jadinya. Tapi ada spot-spot yang memang mau tidak mau. Ada Pol PP turun, seperti kemarin ada di satu lokasi yang alhamdulillah yang sudah lama tak tersentuh, artinya bisa dibuka lagi jalan airnya. Ini pengaruhnya sangat besar. Tapi tadi sebagian besar sih memang baru-baru ini juga ada di satu lokasi, mungkin saya nggak enak nyebutnya nanti. Jadi pemiliknya langsung turun. Langsung alhamdulillah setelah lama bertahun. Nah, ini nanti lihat aja pas hujan nanti, alhamdulillah lokasi itu kami yakin tidak akan terjadi lagi genangan banjir. Tidak akan terjadi genangan air, bukan banjir ya. Kalau banjir mungkin kalau ekstrim disertai pasang surut tetap terjadi. Tapi kalau genangan cuma hujan tinggi saja, insya Allah tidak, karena tadi sudah dijebol. Pagarnya yang tadi menutup sampai ke kaki-kakinya di aliran air. Jadi kita sebut sungai mungkin keberatan warganya karena ini anak sungai juga keberatan. Oke lah kita bilang saluran, tapi tolong dikembalikan memang aliran air dong. Alhamdulillah karena pemiliknya langsung. Nah, ini yang susah, ini kalau ketemu di lapangan ketemu bukan pemilik. Susah karena tidak bisa memutuskan. Ada juga yang ngaku-ngaku pemilik. Informasi nggak sampai ke pemilik. Nah, ini sih sebagian besar kalau pemiliknya yang turun langsung itu ya kita ketuk hatinya. Alhamdulillah insya Allah berhasil. Nah, ini yang perlu banyak spot-spot seperti ini. Nah, langkah-langkah selanjutnya mungkin akan kami serahkan ke Pol PP. Nah, itu yang sebetulnya kami harapkan ya nggak sampai ke Pol PP,
Masih sadar bisa masyarakat. PUPR Tapi balik lagi, mengatasi. iya, balik lagi kalau korbannya banyak ya kasihan Iya. juga artinya tadi. Tapi alhamdulillah Mbak Mar, Iya. kita punya pimpinan yang sangat care, Betul, perhatian, concern. yang ya concern dan turun langsung. Fokus ya. Ya, Kalau seperti ada kita ketahui, iya, ketahui kita lihat. sebelum ini kan beberapa Iya. waktu yang lalu turun langsung. Iya. Nah, ketika pimpinan kita turun langsung, itu kan semua stakeholder masuk, Iya. turun ya semua stakeholder bersama-sama mengatasinya, ya bukan kami sendiri, Iya, ya tidak, alhamdulillah, semua harus karena bersamaan. karena kami kan ada keterbatasan. Iya. Alhamdulillah kemarin kan sempat ya sudah mengalir Iya. lagi aliran airnya, karena ada hal-hal yang memang harus diatasi oleh tingkat ini. Tapi harapan kami ya jangan semuanya sampai harus ke atas, ke pimpinan. Iya. Jadi ke masyarakat, tolonglah kembalikan jalan air. Sudah 300 lebih yang mau mengembalikan berkorban, walaupun sebenarnya juga pelakunya ya. Iya. Tapi yang lainnya tolong dong, supaya teman-teman di lapangan terbantulah. Makanya saya senang ya diundang di sini ya, Mbak Iya. Maria, dengan ini kan bisa mengetuk hati banyak orang ya, tujuannya seperti itu. Iya, baik, cukup banyak sebenarnya pengaruh yang sudah dilakukan PUPR, pendekatan terhadap masyarakat. Masyarakat juga sudah sadar, ada sebagian, tapi kan masih juga ada target. Berharap semuanya bisa memberikan kebaikan bersama ya untuk Kota Palembang. Terus kalau concern dari PUPR sendiri, karena kondisi juga berberan, Cak Lin, ini yang fokus akan dilakukan saat ini apa nih untuk pengendalian banjir di Kota Palembang, termasuk genang? Untuk infrastruktur, Iya. kita ada pendekatan jangka pendek, Iya. jangka menengah, jangka panjang. Jangka panjang sendiri kita sudah ada rencana-rencana kerjanya. Yang sekarang kita laksanakan. Jangka pendek itu kita ada kegiatan OP, operasional pemeliharaan namanya. Jangka menengah kita ada kegiatan-kegiatan dalam waktu dekat, Iya. dan juga sebenarnya sudah banyak yang dilaksanakan, dan dalam waktu dekat akan terus dilakukan di kegiatan ABT, di kegiatan 2026 itu sudah ada Iya. tercatat. Dan jangka pendek tadi ya, ketika hujan Iya. pastinya tim kami akan berkeliling dan melakukan pemantauan lokasi-lokasi yang memang langganan. Nah, langganan ini apa? Sampah itu sering sekali mampet di situ. Nah, ini yang kami tuh kalau bisa minta tolong masyarakat Iya. itu tidak ada sampah lagi ya di sembarang tempat. Jadi ada tempatnya, buanglah di tempatnya. Karena jadinya capek, teman-teman di lapangan itu capeknya itu melakukan repetition, mengulang-ulang ngambil sampah. Jadi tukang sampah. Ketemunya di begitu titik datang itu pasti sampah. Iya. Nah, ada masyarakat yang bilang, wah enggak, pemerintah ngapain aja selama ini masih tergenang di tempat-tempat itu saja, masih mending yang ngerti genangan sama banjir. Banjir di titik itu. Ya karena sampahnya nyangkut di situ-situ. Nah, sebagian besar ini jalan nasional, jalan provinsi, kita juga nggak bisa, jalan banyak ketemu, jalan nasional, jalan provinsi yang cross drainnya, saluran menyeberang jalannya tuh kecil, kekecilan, bahkan ada yang sudah melesak Kota Palembangnya itu, ambruk ya, tertutup kali Kak Celin ya, jadi tidak bisa mengalir. Hilang benar juga ada. Nah, ini kan nggak bisa pemerintah kota. Nah, inilah target-target jangka menengah dan jangka panjang. Nah, untuk yang jangka pendek itu kita bersih-bersih setiap hari dari 1 Januari sampai 31 Desember tidak terhenti. Bahkan kalau di musim hujan kami hampir 24 jam standby untuk saya pun kalau di jam itu kalau saya di rumah di tengah malam hujan juga harus jam 12 ya. malam pernah di telepon Celin ya, nggak ditelepon juga karena kita melihat ada di grup kan ada. Jadi di grup itu nanti anak buah saya bilang, izin lapor ada genangan ada di sini ya. Saya kan kalau wah ini kok di rumah saya terang benderang ini ya. Tapi di situ banjir, langsung saya melompat ya. Itu bukan suatu yang
apa ya, refleks ya, refleks langsung melompat, langsung maju sampai ibu saya bilang mau kemana malam-malam. Kata saya ini hujan. Wah, kenapa hujan-hujan ketemu? Ya karena tadi kepanggilan tugas ya. Jadi bukan merasa suatu kewajiban tapi suatu keingintahuan ya. Ingintahuan apa penyebabnya. Kan kok bisa di situ ada genangan gitu, penasaran gitu ya. Jadi ternyata nanti ada sampah nyangkut di situ. Ada suatu hari pernah pagar. Jadi Damri itu udah kita tangani, alhamdulillah sudah berhasil ya. Damri itu contoh yang berhasil. Jadi saluran sebesar 2 meter, cross itu koordinasi, satu contoh koordinasi, kolaborasi antara pemerintah pusat dengan kota pada saat itu COVID. Wah, kami gimana caranya terlaksana, alhamdulillah support atasan, pendanaan, dan dari pusat itu minta kalau kami kerjain cross drainnya, kalian kerjain hilirnya. Jadi kita komitmennya harus tinggi padahal COVID itu ya. Wah, kita elangkan semangat itu. Nah, ini semangat itu ditemukan ini. Kendala apa di Damri itu kan memang luar biasa kalau sudah besar kan, salurannya sudah kita perbesar, hilirnya juga kita sudah besarkan. Ternyata apa yang kita temukan? Pagar komplek ada yang roboh. Masuk ke saluran. Nah, ini kan merusak wajah kota ya, merusak kota Palembang, seolah-olah disaster kemana-mana, seolah-olah Palembang itu genangan cukup padahal besar ya jalannya. Besar juga cukup lama kemarin itu. Walaupun tetap ngalir karena tadi spot kan diangkat selesai kan hari ini alhamdulillah tidak lagi ada genangan di situ. Nah, itu kembali lagi kami menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga. Jadi saluran-salurannya ya, kalau gotong royong itu tidak hanya di spot-spotnya saja, tapi selusurlah. Mungkin ada hambatan di hilirnya. Dan mohon maaf kami nggak bisa 24 jam keliling kota Palembang kan nggak bisa. Yang tahu Pak RT, Bu RT, Pak Lurah segala macam. Ya tolonglah jadi memonitor. Jadi kalau ada kendala-kendala kan juga kami nggak bisa serta-merta juga. Misalnya ada penganggaran yang diperlukan. Kalau cuma sekedar tadi ngangkat pagar roboh, bisalah langsung pada saat itu juga. Makanya kami ada tim tadi OP yang bekerja setiap hari, yang jadinya ketika force major seperti itu, urgensi seperti itu bisa melakukan tindakan-tindakan. Tapi ada hal-hal yang memang harus dianggarkan. Nah, ini mohon kesabaran masyarakat. Banyak memang yang kemarin juga ada yang wah, kenapa nggak dikerjakan? Mohon maaf, ada prosedurnya. Jadi kalau banjirnya hari ini, genangannya hari ini, dan ternyata ada infrastruktur yang harus dibangun, kan ada prosedurnya, harus dimasukkan dulu di Musrembang, dan juga kalau bisa sudah termonitor oleh kami maka masuk dalam program kerja kami. Alhamdulillah ada anggaran. ABT ini ada alhamdulillah dari bisa Pak RDPS lagi, dapat lagi dari Pak RDPS, bisa masuk langsung. Jadi yang baru-baru ini langsung kita masukkan karena memang kronologis usulannya jelas terjadi masuk langsung, tapi masuk juga nggak bisa dikerjakan besok. Nah, ini yang proses juga ini banyak juga yang kenapa nggak dikerjakan hari ini ya, ini ada prosesnya, ada prosedurnya seperti itu. Jadi mohon maklum, bukannya tidak semuanya pasti, kalau bahasa Palembangnya diloroi. Jadi semuanya pasti kita perhatikan, pemerintah kota apalagi Pak RDPS luar biasa. Jadi perhatian kepada masyarakat di semua lini. Jadi tidak hanya kalau jalannya banjir genangan, bukan hanya jalan, tapi justru lebih ke masyarakat permukiman yang terdampak, apa solusinya. Tapi balik lagi memang butuh waktu. Ya Pak RDPS kan baru berapa bulan ya. Kebersamaan jadi maklum ya, jadi masyarakatnya juga yang tadi Cek Lin sadarnya itu tadi tidak membuang sampah sembarangan. Wadah laporan juga kita banyak. Laporan. Sejauh ini gimana untuk wadah laporan-laporan? Memang lebih banyak, sangat banyak terus kita buka lainnya, sengaja kita buka lain banyak supaya tadi ada yang nggak bisa melalui span lapor, ada itu juga kita reaksinya cepat di situ juga. Terus juga ada hotline juga, kita punya hotline, itu juga setiap hari sering ada yang lapor.
Tapi kalau laporan minta duit saya nggak bisa. Bercanda ya. Iya. Bercanda kan ada Iya. juga. Iya, kan. Jadi Betul, itu betul. hotline-nya itu Iya. untuk laporan banjir ya, Iya. maaf ya. Iya. Nah, terus juga ada Dari kita membentuk subdas ya. Oh. Jadi ada selain komunitas peduli sungai, peduli itu tadi. banjir tadi, Iya. kita ada komunitas lainnya yaitu komunitas persubdas. Subdas bendung, subdas ini sekalian mengedukasi masyarakat supaya masyarakat tahu air saya ini kemana? Iya. Ke Gasing kah? Ke Bendung kah? Ke Lambidaro kah? Seperti iya. itu kan. Jadi kami masukkan, nanti pada bingung, ada yang bingung langsung masuk ke semua subdas, enggak saya bilang. Jadi Nanti harus kalau yang masing-masing sesuai ya? rumahnya. Oh. Jadi rumahnya misalnya kalau rumahnya di Sekip tadi Iya. kita masukkan di subdas Bendung. Iya. Jadi ini sudah masyarakat yang memang nantinya akan masuk ke komunitas. Jadi sebelum kita masukkan jadi anggota komunitas, kita edukasi dulu melalui dia masuk ke subdas-subdas dulu. Nanti laporan di situ, melihat kegiatan kami hari ke hari itu Iya. kami post di situ. Jadi kelihatan teman-teman lagi kerja di mana. Nah itu tadi masyarakat itu line-line yang kami buka untuk masyarakat laporan masyarakat. Selain itu juga kami memonitor yang viral-viral seperti itu juga. Jadi itu juga yang Pak Wali, khususnya Pak Wali, Pak Prima Salam juga ada juga line-line khusus. Nah itu juga yang menjadi perhatian kami. Tapi balik lagi juga kita tadi banyak, jadi kalau ada lain-lain lagi melalui camat, lurah, sakingnya itu kita buka semua lain supaya tidak ada kalau bahasa ini infrastruktur sosialisasi itu inklusivitas, tidak ada yang tertinggal, semuanya dilayani. Selagi memang bisa dilayani. Nah itu jangka pendek. Iya. Mohon maaf, panjang jangka pendeknya jangka panjang ada iya. juga yang kita jangka panjang itu program-program. Iya. Jadi kita usulkan sekarang, mungkin berapa tahun kemudian bisa terlaksana karena pendanaannya dari pusat. Nah contoh yang sekarang berhasil, alhamdulillah setelah kita kejar terus ke pusat itu Subdas Bendung. Itu ada program 425 miliar. Bukannya kita bukan uangnya banyak, bukan, tapi artinya tidak dengan uang sebanyak itu kita tidak bekerja sepotong-sepotong. Artinya nanti dari semua sungai Bendung 5,9 km itu semua akan dibenahi. Karena ini masih titik permasalahan krusial ya, krusialnya. Iya, karena Bendung ini yang paling parah kan, karena sudah bahasanya bukan lagi genangan. Iya, betul. Banjir. Kalau di sini kita buat saluran sebesar apapun masih akan banjir karena memang sungainya sudah tidak tertampung lagi. Nah itu ada program dari pemerintah pusat yang setelah dorong oleh pemerintah kota sehingga berhasil sudah mulai dilaksanakan tahun ini. Tahun depan akan berlanjut. Ada juga selain pembangunan salurannya juga ada kolam retensi. Kolam retensi kawasannya sama di Subdas Bendung. Jadi Subdas Bendung ini sentral tadi Sekip ya, sentral Kota Palembang. Banyak hotel, banyak perkantoran. Jadi sehingga menjadi masuk cost and benefit balance-nya dan wajar dilakukan infrastruktur senilai tersebut. Nah ini kita bangun kolam retensi yang ada di Subdas Bendung. Nah ini mungkin saya perlu menyampaikan karena ada memang banyak kolam retensi Seduduk Putih, Talang Amang, terus juga Iba dan lain-lain itu sudah penuh sedimentasinya karena sebenarnya baru dibersihkan, belum sampai 5 tahun dibersihkan, tapi balik lagi memang karena kita tidak bisa tahun-tahunan, rendah, targetnya bulan-bulanan jalannya. Maka dari itu alat berat itu sangat penting karena kita kalau diprogramkan pakai anggaran pemerintah bertahun-tahun itu juga akan menarik pemeriksaan gitu. Kok kita anggarin terus padahal memang ada memang harus melakukan pengerukan, tapi balik lagi akan lebih efektif kalau kita mempunyai alat berat sendiri. Nah itu harapan kami juga tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari swasta mau memberikan CSR-nya, TJSL-nya berupa alat berat gitu ya. Terima kasih Linia, luar biasa memang perbincangan kita hari ini. Semoga masyarakat juga menyaksikan, terinspirasi, terketuk hatinya untuk sama-sama menjaga kota tercinta kita ini, dan mudah-mudahan
apa yang sudah Cik Lin sampaikan, bagaimana pengendaliannya, apa sih penyebab banjir ini juga masyarakat menyadari. Karena waktu kita sangat terbatas, sudah habis sih sebenarnya 1 jam. Tidak Ya, terasa, terasa ya. Nanti kita bicara Kurang lagi, 1 tapi jam. kita berharap ini bisa menyentuh masyarakat yang mungkin masih melakukan hal-hal yang belum mereka lakukan, terutama tadi membuang sampah, itu juga faktor utama juga penyebab banjir. Terima kasih sekali Cik Lin ya, semoga bermanfaat. Dan saudara, demikian podcast TVRI Bicara, dan kami berharap apa yang sudah kami sampaikan tadi sama narasumber kita dapat mengetuk hati kita sama-sama untuk menjaga kota tercinta kita.